ngomong itu, janganlah kau Tuhankan manusia. Gimana Bang? Ya, dengerin dulu. Ini pemahaman saya ya, pemahaman saya. Kalau kalau yang saya tahu, saya kan pernah punya bos juga orang Kristen. Nah, setiap di dalam mobil juga dia puji-pujian, menyanyi-nyanyi. Dengan yang saya tidak pahami itu, Yesus itu dituhankan karena anak Bapa. Itu kan? Dituhankan itu apa sih Bang? Ya, pengertian Kristen apa dong? Saya kan juga nggak Nah begitu itu enggak, justru apa namanya, apa ya, tindakan frontal itu kan dilakukan teman-teman Muslim. Kenapa kau Tuhankan Yesus? Makanya saya nanya balik, maksudnya Tuhankan itu apa gitu loh? Ya, kemungkinan yang Jangan kemungkinan Bang, nggak boleh kemungkinan Bang. Jadi harus pasti Kan gitu. iya dong, kan di dalam Al-Quran ada satu surah yang berbunyi begini. Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, adakah kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan. Nah, lalu di dalam surat At-Taubah ayat 29, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan dan juga Al-Masih. Nah, makanya saya tanya nih sama Muslim nih. Ketika teman-teman Muslim bertanya kepada orang-orang Kristen, wahai orang-orang Kristen, kenapa kau Tuhankan Yesus? Nah, aku tanya balik nih. Apa Bang pengertian maksud Abang itu mentuhankan itu? Maksudnya seperti apa? Coba. Ya, kemungkinan karena saking cintanya. Saking cintanya. Ya, Oke. karena saking cintanya. Baik. Kutanya sama Abang. Abang cinta nggak dengan Muhammad? Ya jelas cinta. Seperti Begitu abang, cintanya nggak kepada Muhammad? ya pasti. Kalau gitu aku tanya balik Bang. Kenapa Bang tuhankan Muhammad? Saya mencintai Muhammad bukan karena saya menuhankan, karena menurut Tadi abang bilang kami mentuhankan Yesus karena begitu cintanya. Saya balik kalau gitu Bang, Abang juga mentuhankan Muhammad karena begitu cintanya kepada Muhammad. Ya, Kan kita jadi muter-muter kita di sini kan Bang. Bukan muter-muter gini Bang. Ini pengertian saya ya, karena saya juga banyak mengenal orang-orang yang teman-teman saya juga yang beragama Kristen ya. Saya sebetulnya tidak ingin berdebat itu urusan Yesus mau dipertuhankan atau apa, itu karena apa? Yang tahu kita menuhankan atau apa itu hanya Allah. Nah, yang penting menurut saya, dengerin dulu, menurut saya yang penting saya percaya adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan sila di apa, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama di Pancasila itu. Kita itu menuhankan satu Tuhan yang Maha Esa. Entah itu Tuhan, ya pasti semua percayalah Allah yang disebutkan oleh agama Kristen, Allah itu kan Tuhan, ya kan? Nah, saya juga menuhankan Allah. Betul. Nah, Jadi yang Abang bilang itu betul, Bang Caka Kostrat. Kemungkinan kalau dari nama Anda ini Anda kayaknya seorang TNI. Jadi pasti jiwa Anda itu jiwa yang seorang nasionalis. Betul yang Abang bilang itu. Betul. Jadi seandainya Bang, kita itu menjalankan agama masing-masing, itu akan indah Bang. Yang Islam dengan Islamnya, yang Kristen dengan Kristennya. Cuman yang jadi masalah gini loh Bang. Yang jadi masalah gini. Ini orang Islam. Nggak mungkin ini bukan orang Islam Bang. Saya tunjuk dulu sama Bang ya. Nih Bang. Nih, biar Abang tahu nih. Ya. Biar Abang ngerti. Nih. Sebentar ya Bang ya. Kuliah dulu Bang. Nih, Abang lihat itu wakil presiden. Betul. Nah, wakil presiden kala itu masih menjabat wakil presiden loh Bang. Menjabat wakil presiden. Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf Kalla. Betul. Nah, datanglah seorang ulama besar asal India. Semua orang tahu ini Bang, namanya Zakir Naik. Ya betul. Nah, waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, dia itu bahas-bahas Kristen. Bahkan dia tantangin orang Kristen. Kami nggak masalah Bang, nggak ada yang salah dengan itu, nggak masalah, biasa aja sih kami kayak gitu. Cuman ketika kami nanya balik, ya jangan marah-marah gitu loh. Kan gitu. Nah, saya sebetulnya gini Bang. Sebetulnya
saya itu orang yang toleransi kepada semua agama karena saya mempelajari agama-agama gitu ya. Iya Saya wajib tidak- bang. Abang kan aparatur negara sudah Iya, betul. diwajibkan Saya- harus seperti itu. Betul, Gitu maksud loh. saya gini, saya tidak pernah mempermasalahkan agama lain, ya. Agama lain mau itu Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, masing-masing pasti memiliki Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang sama. Maksudnya Tuhan yang pencipta langit dan bumi, bener nggak? Dan Ya, menciptakan klaimnya manusia. masing-masing bang. Klaimnya Betul. masing-masing. Betul. Makanya saya kadang-kadang kalau orang yang kadang-kadang sudah lebih pintar, lebih memahami hadis-hadis segala macam, saya kadang-kadang tidak percaya dengan hadis apa yang mereka bacakan itu hadis itu berasalnya dari mana dan dari mana, kan hanya katanya. Nah, makanya saya kadang-kadang tidak begitu respect bang sebenarnya. Makanya saya jalani aja. Menurut keyakinan saya kadang-kadang seperti itu. Makanya saya nggak mau. Geli dengernya jadinya. Iya, saya enggak, maksudnya gini loh, bukan geli. Saya nggak mau mempermasalahkan orang Kristen mau seperti apa. Maksudnya sama-sama kita menghormati agama lain, kan seperti itu, bener nggak bang? Betul, harusnya betul bang. Cuman saya ini dalam rangka menjawab apa yang dilakukan Islam gitu loh bang. Kan tak mungkin saya diam saja. Ketika Ya, Zakir Naik mengatakan begini dan begitu kan gitu. Ya makanya semakin orang pintar kadang-kadang semakin menyalahkan orang lain. Nah itu yang saya paling nggak suka bang. Iya, kadang-kadang orang pintar tuh bikin benger. Nah abang juga tahu sendiri Satu kan. kata dibolak-balik. Nah, Ya, ini maka seperti saya host ini. jujur Ini host ingin ini sebenarnya host ini orang kepintaran ini. Kan? bukan. Sama satu dibolak-balik. Jelas. Saya bukan merasa paling pintar, tapi saya simpatik dengan Bang Cakra, Bapak kalau diladenin terus nih host, Bapak sendiri nanti bisa stres ini. Murtad. Nah, murtad Enggak. kan? saya nggak murtad, maaf saya nggak murtad ya. Saya nggak murtad. Masalahnya dia ini gini, Bang Cakra ya. Nah. Saya dengar dari tadi, saya mati ini ngebolak-balik kata-kata ini. Di bolak-baliknya di sebelah mana? Oh, ya kan ngomongnya tuh sebelah mana dibolak-balik tuh. Oke, Jadi, apakah Bang umat Cakra ini Muslim Cakra ini Muslim Bang tidak Cakra. berseru-seru kepada Muhammad? Nantinya nih Bang Cakra bisa jadi orang stres kalau ngadepin orang macam begini nih. Tuh kan? Coba- Jangan diladenin ya udah. Pak, turun aja Pak, turun. Coba yang di bawah, Dia orang yang di stres bawah. nih, Pak. So. Jangan diladenin. Bapak kepancing nanti, bisa stres juga. Astagfirullahaladzim. Tuh. Kita kan hanya share. Kenapa harus stres? Iya. Kita hanya ngobrol-ngobrol saja. Berarti Abang Cakra tidak percaya kepada hadis-hadis. Bukan tidak percaya, banyak sekali hadis-hadis yang belum tentu itu sahih. Maksudnya seperti itu loh. Dan kadang-kadang yang saya maksud Tapi judulnya begini loh bang. Ini juga yang jadi polemik ya bang ya. Di dalam hadis-hadis itu dikatakan Muhammad itu menikahi anak di bawah umur. Dikatakan Muhammad itu menikahi Aisyah, umur Aisyah itu masih 6 atau 7 tahun dan bergaul dengan dia ketika berumur 9 tahun. Digauli. lanjut terus. Apakah abang percaya seperti itu? Ya saya Sulit kan? sulit percaya dan Sulit. enggak, jadi gini bang, maaf bang. Halo, Di bisa dalam kembali ke tema nggak? Ya sebentar Jahidi. Anda Muslim? Muslim, Anda percaya Muhammad menggauli anak umur 9 tahun? bukan menggauli itu. Tuh kan? Hadisnya berbunyi begitu bang. Hadisnya Ini berbunyi. hadis itu ada hadis sohib. Itu hadis sohih loh. Itu hadis sohih. Bukan menggauli, tapi itu dinikahi. Dinikahi umur 6 atau 7 tahun dan Tapi digauli pas umur menggaulinya 9 tahun. Iya itu benar. Menggaulinya 9 tahun. ya Iya. terus Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apakah itu sohih? Itu hadis sohih itu. Hadis sohih. Ya, terus salahnya? Nah, tadi Bang Cakra bilang hadisnya palsu. oh saya nggak bilang yang aduh bang, saya belum bilang itu palsu. Oke, berarti
hadis itu sahih atau tidak menurut Bang Cakra? Saya jelaskan dulu soal perempuan. Perempuan itu saat dia datang Balik. menstruasi Ya. kan umur 9 tahun nih. Ya. Nah, Siapa kalau bilang Bang umur 9 tahun udah menstruasi Bang? ya ini Kita harus 9 itu tahun kelas 2 mendengarkan SD dulu loh, Bang. Penjelasannya jangan dipotong-potong. jangan Dengarkan dipotong dulu, Oh, dong. silakan. Jangan dipotong dulu. Ya, Jangan terus dipotong dulu. Ini yang pengetahuan saya umur 9 tahun itu anak perempuan itu ada yang sudah menstruasi, ada yang belum, tapi kebanyakannya menstruasi datang umur 9 tahun. wanita zaman dulu dan wanita zaman sekarang kan Oh itu berbeda. belum Bang, jangan bohong lah. Beda. Gini loh. Beda itu. Begini, Itu beda. sebentar gini. Ya. Masuk SD itu 7 tahun. Ya. Naik kelas 2 dia 8 tahun. Naik kelas 3 dia 9 tahun. Berarti anak umur 9 tahun tuh kelas 3 SD. Ya. Itu Nah. memang Bang, setahu saya belum menstruasi, Bang. Menstruasi itu kelas 6 SD, Bang. benar. Aduh, Salah, nih, Bang. Bang. Itu Ya, bagaimana hormonnya loh, Bang? Oke, Iya, baiklah. Oke lah, sekarang begini. Kalau memang Aisyah itu sudah menstruasi, sudah datang bulan, Ya, maka kemungkinan besar Aisyah itu akan punya anak, betul? betul. Kalau Apakah digauli, Aisyah punya anak? belum. Tidak punya anak. Jadi kok dibilang udah menstruasi? Itu kan ketergantungan kalau punya anak nggak punya anak itu kan tergantung kesehatan atau kondisi si perempuannya. Iya, Ada jangan yang- berasumsi Ya. liar kalau dia sudah datang bulan, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Tapi masih gini, nggak mau kalah ini ngomongnya. intinya begini. Di dalam diri Muhammad itu terdapat uswatun hasanah. Suri tauladan, betul? Ya, Betul. betul. Nah, sekarang saya tanya jujur lah sama abang-abang berdua. Hmm. Kalau ada seorang muslim yang ingin meneladani Muhammad dengan cara menikahi seorang anak berumur 9 tahun, menggaulinya, kira-kira itu dianggap kriminal nggak sekarang, Bang? Kalau sekarang kriminal. Kalau Oke, sekarang iya itu Oke, ya, benar. berarti bisa nggak Muhammad itu dijadikan suri tauladan sekarang ini? Bukan begitu, atuh. Asumsinya bukan begitu. Aduh, Bang, ini. di dalam Ya, diri terus. Muhammad terdapat suri Dengerin. tauladan yang baik, Bang. Iya. Nah, benar. berarti kalau mencontoh dia berarti baik kan? Bukan Nah, begitu begini, Bang. Kan Bang, bingung kan? Sulit. Bang, saya mau jawab. Sulit nih, sulit. Jawab, Saya mau jawab, dengerin dulu Bang. Pak, mau dijawab nih, dengerin Silakan. dengerin dulu. Silakan. Saya mau jawab gitu. loh, Bang. Saya mau Silakan. jawab nih. Dengerin dulu, saya mau Disimak, jawab. jangan dipotong. Jangan dipotong ya, tolong nih. Begini loh, Bang. Hukum Indonesia dengan hukum Islam itu beda, Bang. Ya, betul. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Oke, berarti berarti gini, Bang. Berarti begini. Kalau Anda menjadi seorang muslim, maka melakukan atau meneladani apa yang pernah dilakukan Muhammad itu adalah baik, betul? Iya, baik. Oh, sekarang negara menganggap itu baik atau buruk? Oh, itu aduh. Persepsi. Nih, Bang. kalau di Indonesia itu kan toleransinya gede, besar, dan Iya, hukumnya juga artinya- beda. artinya Hukum negara Islam loh, sama Bang. hukum negara Indonesia kan beda. Betul, Beda, artinya negara menganggap hukum Islam itu baik atau enggak? Astagfirullahaladzim, Baik. dengerin dulu, Bang. Hukum Islam itu Kalau baik, gini Bang ya, aku kasih tahu nih Bang. Aku kasih tahu ya, di dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu disebut orang-orang kafir atau apa gitulah, ya kan? Lim. Ya. Nah, Terus? sekarang saya tanya Bang, menurut hukum Allah, di dalam diri Muhammad itu terdapat keburukan, contoh yang buruk atau contoh yang baik? Yang Contoh yang baik, baik. Bang. Yang baik, oke. Kalau Anda melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad, contohnya menikahi anak umur 6 atau 7 tahun dan bergaul ketika berumur 9 tahun. Anda lakukan itu contohnya. Ya, terus Terus? Dianggap oleh negara sebagai perbuatan kriminal nggak?
Kalau untuk sekarang kriminal. Iya, artinya Bang, Hukum negara Indonesia sama hukum Islam itu beda, Bang. iya memang Pengertian itu beda ada. Bang. Dasarnya itu Makanya aja saya dulu. bilang, Dasarnya negara itu tidak aja menganggap dulu. itu sesuatu yang baik Bang. Kalau negara melihatnya dari segi bukan segi agama Islamnya, kalau negara mengambil hukum itu. Dia mengambilnya hukum Pancasila loh, Nah, Bang. iya itu. Iya, Bukan hukum Islam. artinya negara tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang positif, betul tidak? Nah, zaman itu berubah-berubah loh, Bang. Jangan disamakan. Jangan disamakan, Bang, bener, berarti, Bang. oke, berarti Muhammad hanya suri toladan di zaman dulu, nggak di zaman sekarang. Berarti sekarang udah tidak laku, tidak berlaku. Ya, Makasih Juan. dasarnya gini aja dilihat, dasarnya gini aja. Dasarnya, Bang, hostnya ya dengerin. Dasarnya dilihat gini aja. Hukum negara Islam dan sama hukum negara Pancasila itu beda, Bang. Beda. Ya, Hukum memang Islam beda. sama Iya, dasarnya aja itu. Nah, Islam bukan Dasarnya- tidak mau mengakui hukum Indonesia, hukum Pancasila loh, Bang. Dengerin, bukan tidak mau mengakui. Bukan nggak mau mengakui. Cuma kalau Islam melawan dengan hukum-hukum negara seperti hukum Pancasila yang sekarang-sekarang, negara kita bisa perang loh, Bang. iya perang saudara. Karena itu. yang di atas pemerintahan itu bukan orang Islam semua, Bang. Yang jadi masalah. Ada Iya, Kristen, ada Katolik. Iya, saya ada ngerti Hindu. Bang. Kita bukan Ya, bahas terus? negara, kita bukan bahas itu loh. Artinya Bang. Iya. Oke, sekarang begini. Ada nggak Bang? Sebentar, gini. Menurut Allah, Anda disuruh masuk Islam 100% atau 99,9%? Ya 100% lah. 100%. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Itu perintah Allah kan? Betul. Nah, kalau menurut Allah sendiri, kamu harus memutuskan perkara berdasarkan hukum kafir atau hukum Allah? Hukum Allah lah. Hukum Allah. Oke, menurut hukum Allah, perbuatan yang dilakukan Muhammad itu baik nggak? Ya baik. Iya, terus kenapa Anda tidak lakukan? Aduh, ini balik lagi. Ini nggak paham Zamannya, ini. Bang. Bang Kostrat ini, host ini nggak paham ini. Ini nggak paham ini. Bang izin bang. Karena kamu memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Allah lagi. Yang ngatur undang-undang di negara kita itu kan bukan hukum Islam, Bang. Oke, Diambilnya. siapa Dasarnya itu yang harus aja. siapa yang harus kamu taati? Siapa yang harus lebih kamu taati? Allah dan Rasulnya atau orang kafir atau hukum kafir? Ya Allah dan Rasulnya yang harus Oke, saya taati. menurut Oke. Allah dan Rasulnya menikahi anak segitu baik nggak? Itu kan menurut undang-undang di negara kita nggak baik itu. Iya, kenapa kamu lebih menuruti yang bukan Allah dan Rasulnya? Izin bang. Aduh. Waduh, sulit kamu kayak gini. Bukannya Bang, izin, abang Bang. ini ngerti nggak Pemahamannya sih? susah. Aduh, paham. Ya bener Bang, pemahamannya susah Bang, izin, ini. Bang. Pemahamannya susah. Bang Aduh. izin bang. Sulit, Ya, Bang. saudara-saudara. Bukan sulit, kamu yang dipersulit itu, yang kamu yang dipersulit itu. Ya. Bang izin bang. Ini hostnya itu bikin mempersulit sendiri. Iya, sebenarnya. benar. Ya, Iya, dia pertanyaannya benar. menjebak. Pertanyaan dia menjebak. Bilang aja kalau kamu nggak mau turutin apa teladannya Muhammad, gitu aja, bukan sulit-sulit. Bilang aja kalau nggak mau turutin. Bang Os izin. Di Ya. negara Indonesia itu kan kebinekaan, Bentar, Bang. berbagai macam-macam suku. Ya. Terus Nah, dari Iya, situ, terus oke, menurut hukum Allah, hukum siapa yang harus kamu turuti? hukum Allah. Oke. Pasti itu. Hukum Oke. Allah. Sekarang kamu menuruti hukum siapa? Hukum Allah sekarang. Menurut hukum Allah bagus, boleh nggak menikahi anak di bawah umur? Ya boleh. Terus kenapa kamu anggap kriminal? Itu kan undang-undang dari negara kita yang bikinnya. Peraturan negara izin, Bang. kita yang bikin itu. Coba Nah, itu terus yang bilang izin. terus kamu mematuhi yang mana? Hah? Yang terus bilang kamu izin mematuhi yang mana? suruh ini dulu. Bang izin Oke, bang. oke Bang Cakra, oke. Bang saya izin bang. Sebelumnya mau tanya dulu ke Bang Cakra. Kalau di negara kita minum-minuman beralkohol gitu itu dilegalkan apa enggak? Dilegalkan? Enggak, dilegalkan, Tidak, Bang. Legal loh, Bang. Minuman beralkohol legal loh. Minuman beralkohol di negara kita itu legal, cuman persentasenya itu kalau yang di bawah sekian persen untuk anak-anak bebas dijual. Contohnya misalnya bir. Bir itu beralkohol di Indomaret banyak. Gitu loh. Bir-bir yang anu-anu itu, bir bintang itu alkoholnya tapi rendah itu.
Legal bang, Tapi yang untuk- penting berizin. Berizin. Saya lihat bir bintang sekarang di kaleng-kaleng itu 0% loh. Gak ada Di alkohol. mana Bang 0% Bang? 0% bang. 0%. Lihat dulu coba. Sekarang kalau mau 0%. jual minuman beralkohol legal asalkan dia memiliki izin dan di Iya. tempat-tempat tertentu. Izin Bang. Nah, sedangkan alkohol diharamkan. Ya, Nah, terus? sekarang yang mau saya tanya sekarang, hukum manakah yang mau kamu turuti? Gini bang, Saya gini bang. Mas. Oh, oke. Hmm. Lanjut, di Bang. Kristen, di Kristen itu minuman beralkohol itu diharamkan atau tidak? Enggak diharamkan. Yang diharamkan itu berzina, mencuri. Sekarang Iya saya kan? tanya. Yang diharamkan itu kalau sampai kamu mabuk. Oh, Iya, kalau mabuk-mabukan ya nggak bisa. Jadi gini loh Bang, itu kan di Arab Bang, panas Bang. Bang, saya udah pernah dengerin ya, saya udah pernah saking dinginnya setengah mati, sampai saya itu nggak bisa nginjek lantai itu, ya, saking dinginnya setengah mati, sampai beku itu di bawah minus nol, ya. Itu saya harus nyari alkohol, kalau nggak saya minum, kalau nggak saya panasin badan saya nggak tahu. Benar. Bang, kalau mencuri di Kristen, mencuri berzina itu haram nggak? Ya jelas haram lah Bang. Dosa nggak? Iyalah. Dosa ya? Iya. Itu Itu umat orangnya Kristen, bakal masuk neraka atau gimana Bang kalau dosa? Jadi dosa itu harus bertaubat Bang. Ada penyesalan, Ah, benar. ada pertaubatan. Nah setelah bertaubat, bagaimana dengan dosa-dosa yang sudah sebelumnya dilakukan? Nah itu harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan itu adalah Yesus. Diselesaikan oleh Yesus. Jadi, Dosa itu orang tetap yang- harus. Misalnya seperti begini Bang Jahidi. Ya. Anda misalnya Anda taruhlah misalnya Anda membunuh gitu. Ya. Ya kan? Terus Ya. Anda lari nih misalnya. Ya. Ya kan? Terus Anda berbuat baik, Anda menyesal, ya kan? Anda menyesal berbuat baik segala macam. Ya. Pertanyaan saya, boleh nggak Anda bilang sama hakim, Pak Hakim, saya udah berbuat baik, saya udah menyesal, maka hapuskanlah. Bisa nggak? Bisa. Iya, mana bisa, Bang? Ya bisa kalau Hukuman mengucapkan tetap harus. aku bermohon kan bisa itu. Maksudnya bisa itu nggak ya. menghapuskan hukuman Anda, bisa nggak? Tidak. Ya yang enggak. Tidak Enggak bisa. Iya, enggak Perbuatan bisa. Anda itu harus tetap ada ganjarannya. Nah, di dalam Kristen nggak seperti itu, Bang. Di dalam Kristen tidak ada istilah seperti itu. Di dalam Kristen itu berbuat baik itu adalah kewajiban, sedangkan dosa itu harus dibayar. Kalau di dalam Islam Dibayarnya? setahu saya nggak gitu. Ya. Kalau di dalam Islam setahu saya berbuat baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa atau nanti timbangannya. Kalau perbuatan baik yang lebih banyak, jadi dia masuk surga kan gitu. Ya. Nah, kalau saya bilang itu konsep tidak masuk akal. Contohnya Enggak, saja kata- di dunia. Contoh Itu di kata dunia siapa, nih. Bang? Itu kata siapa, Gimana? Bang? Itu kata siapa? Dengerin dulu biar dengerin dulu hostnya. Waktu saya zaman saya SD, saya itu dengerin Pak Ustadz saya. Nanti Pak Ustadz, saya masih ingat, bayangkan peristiwa yang lalu masih saya ingat sampai hari ini. Dia buat pertanyaan gini, Pak Ustadz, guru agamanya kan, Pak siapa itu namanya, Pak siapa ya, Pak Adnan kalau nggak salah guru agama saya itu dulu. Gini, gimana kalau seimbang perbuatan baik dan perbuatan ini? Ah, nanti di situ ada syafaat Rasulullah, katanya begitu. Oh, berarti sistemnya Islam ini kalau berbuat baik lebih banyak, maka nanti masuk surga, kan gitu. Nah, kalau konsep kekristenan nggak seperti itu. Saya bilang itu konsep tidak masuk akal bagi saya. Kenapa? Contoh di dunia, kamu membunuh. Bisakah kamu berbuat baik, berbuat amal, berbuat ini, maka dosamu yang membuat bunuh itu diampuni? Nggak bisa. Itu harus tetap ada ganjarannya. Makanya di dalam ajaran Kristen yang masuk akal. Berbuat baik itu adalah kewajiban, sedangkan pelanggaran harus dihukum. Enggak, Bang. Menurut saya kayak gini. Kalau misalkan kita umat Islam, misalkan kita berbuat dosa membunuh, Terima kasih Kak Remi. tapi
Tapi kita lebih banyak berbuat berpahala, berbuat baik, tetap kita akan dimasukkan ke neraka dulu. Itu buat mencuci dosa kita gitu. Gak bakal tetap dipertanggungjawabkan, Bang. Berarti abang Gak tidak langsung tahu masuk, hadis ini. gak bakal. Berarti abang tidak tahu hadis ini. Nih, Iya. aku bacakan Abang nih itu hadisnya hadis bang. yang Nih, mana? lihat tuh. Aku lengkap bang kalau masalah hadis-hadis nih. Ku bacakan nih bang ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Tuh. Orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus siksa api neraka itu. Ya, itu orang Nasrani yang jadi api nerakanya, yang nembus kita masuk surga. Iya makanya saya bilang kan enak bang. Artinya Anda berbuat dosa yang nanggung orang Yahudi dan Nasrani. Iya, karena kan kalau menurut kepercayaan kita ya Bang, ya itu terserah ya. Coba bang, aku tanya bang ya. Kalau abang mencuri, korupsi, siapa yang nanggung dosanya? Ya kita. Ya kita Salah bang, salah. Salah bang. Menurut hadis itu bang, nih bang. Orang Allah, ini loh bang, abang nggak percaya hadis ini? Allah Ta'ala akan menyerahkan setiap orang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Kok bisa abang bilang Anda yang nanggung dosamu sendiri? Itu konsep menebusnya gimana? Konsep menebusnya Iya gimana dulu? makanya belajar Coba bang tanya. agama Islam. Aduh. Ya, ini saya belajar, kepercayaan saya gitu. Kalau kita berbuat dosa, tetap kita akan bertanggung jawab dulu. Tanggung kita di akhirat, di pertimbangan dulu. Kita tetap. Tapi hadis berbuat ini dosa. gimana? Hadis ini gimana? Hadis ini gimana? Apa? Hadis ini gimana jadinya? Kalau kepercayaan kita, semua umat Islam pasti bakal Iya masuk bang, surga, jadi hadis ini gimana jadinya hadis ini? Iya, dari dulu. Saya mau jelasin lah. Ini host kebiasaan aku motong-motong dulu. mau naik coba, bentar boleh nggak? Soal ini, soal hadis. Iya, Oh, gimana? boleh, silakan. Lanjut bang. Ini loh, hadis itu harus dilihat kesohihannya. Itu Iya, hadis benar. ada penulisnya. Seperti menulis novel, sebenarnya hadis itu sama aja seperti nulis novel. Oke, begini Penulisnya Bang Kostrat. siapa? Oke, begini Bang Kostrat, gini. Hadis itu sendiri kalian sudah mengatakan kitab Sohih Muslim, kitab Hadis Sohih itu kan Bukhari. ada hadis Hadis itu sahih. bukan Quran. Iya. Hadis Ngerti loh Bang. Di situ Ya. di situ sudah tertulis loh. Sohih. 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 Apa sih sohih itu artinya? ya sohih itu maksudnya ya aduh gimana ya? Ya sohih itu artinya sah, terverifikasi gitu loh. Terverifikasi. Iya Iya. yang jadi masalah Bang, namanya aja udah Sohih Muslim loh Bang. Masa dipalsu-palsukan? bukan dipalsukan. Bukan masalah dipalsukan. Kadang-kadang penulis-penulis apa itu hadis-hadis juga kebanyakan Beda juga yang versi. paling pintar itu orang Yahudi loh, Bang. Dari zaman Bullshit, Wahyudi lagi yang disalahin. Apa-apa salah Wahyudi. Waduh. Yahudi. Nasib Yahudi. Beneran, Bang. Kadang-kadang orang-orang Islam sendiri, mudah percaya dengan hadis-hadis yang belum tentu itu sahihnya. Tapi Ya, dia benar. percaya, itu yang jadi masalah yang pada Sulit akhirnya nih kalau bukan sulit loh, Bang. Gini loh. Yang pada akhirnya mereka akhirnya apa? Saling gontok-gontokan antara ulama ini dan ulama itu dan ulama itu. Ini yang jadi masalah. Iya Bang, tapi kok bisa salahnya Wahyudi gitu loh Bang. Loh, Enggak, Bang. bukan Kan Gini aja, itu Bang. kan kitab Bang. Sohih Muslim, Sohih Bukhari, kan itu punya orang Islam. Kok Yahudi lagi yang disalahin Bang? Bang Cakra. Jangan framing lah Bang Cakra. Bang Cakra. Framing. Ya, lanjut. Sebenarnya pusing lah kalau kita debat antar agama ini. Emang Iya, lah betul. kalau kita saling sharing pasti kita dapat Ya, ilmu. benar. Tapi kalau kita Betul. debat kayak orang gila kata Bang. Kita Benar. percaya Ya, benar. umat Muslim, kita dengan kepercayaan umat dia dengan kepercayaan umat dia. Jadi gak bakal ngerti-ngerti Bang kita berbicara Nggak kayak bakalan gitu. nyambung. Bang, ini aku nanya jujur loh Bang. Yang kulihat malah abang yang nggak ngerti loh. Bukan makanya kalau saya Begitu pun dengan kita, Bang. dari tadi sharing, bukan mau debat. Iya, Iya. benar. Kalau Cuman yang disebut dilihat host sharing, ini- kalau yang bentar. Kalau yang disebut sharing, apapun yang dikatakan oleh Anda, ya silakan Anda percaya apa Ya. yang dikatakan Iya. oleh saya, ya udah. Jadi nggak usah didebat kok gini nggak. Sebenarnya kalau sharing Ya. itu nggak boleh seperti itu.
Tapi kalau dilihat-lihat tadi hostnya gitu, kita Iya, menyerang hostnya 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 berdebat. selalu nyerang kita. Hostnya selalu Iya, nyerang selalu iya. nyerang kita. Saya Iya. makanya sharing. nggak guna gitu lip kayak gini tuh. Sharing Kalau- lah. Iya. Bukan Saya ingin bukan saya- bukan menyerang, Bang, bukan menyerang, tapi Iya, itu kan bukan yang menyela terus, bertanya ini tentang menyela. Iya, kebenaran. mempertanyakan gitu loh, Bang. Ada Kita kan di- mempertanyakan. Seakan-akan dia itu Ada ingin dalil-dalilnya loh, bukan ingin harus- Oke lah. meyakinkan harus. Oke lah kalau seperti itu teman-teman, kita istirahat dulu. Ini juga Nah, udah 5 istirahat jam, dulu aja. 5 jam Benar. 13 Ya, menit. istirahat aja Oke. dulu lah. Oke. Teman-teman terima kasih. Saya turunkan materi dulu dulu, satu Bang. persatu. Cari materi dulu. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih Bang Kuryo. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman, kita istirahat dulu. Nah, teman-teman di akhir acara bolehlah saya iklan-iklan ya teman-teman ya. Teman-teman yang ingin support Edis TV, silakan. Kalau teman-teman ingin support melalui Gift juga ingin kalau support langsung bisa melalui rekening yang ada di layar. Silakan teman-teman tangkap layar. Jika teman-teman ada berkat di lain-lain kesempatan, bisa support saya. Oke lah teman-teman, hanya itu dulu siaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran diterima lewat inbox. Jika ada tema-tema yang menarik, tema-tema yang kira-kira teman-teman belum pernah dengar, belum pernah dibahas orang, boleh kirimkan ke saya, akan kita bahas. Semoga bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Ya, hanya itulah teman-teman yang bisa saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu lagi di acara Edis TV selanjutnya.